Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cutnya Sofia dari kelas KPI 1 dengan NIM 010425010005. Oke, di sini saya akan menjawab sedikit pertanyaan tentang pelajaran filsafat. Yang pertama bahwa pertanyaan dari jawaban yang pertama ya adalah Karl Raimund Popper dia menolak eh, positivisme logis dengan teori falsifikasi. Beliau mengganti kata meaningful dan meaningless dengan kata ilmiah dan kata tidak ilmiah. Nah, di sini beliau juga tidak memberikan pernyataan bahwa ciri ilmu pengetahuan itu dapat dibuktikan salah. Nah, contohnya ya dalam kehidupan sehari-hari misalnya kita itu berbicara tentang burung gagak misalnya. Burung gagak itu hitam. Nah, bukan kita mencari 1000 burung gagak yang hitam untuk membuktikan burung gagak itu hitam, tapi selama kita tidak menemukan burung gagak warna putih, berarti burung gagak itu hitam. Jadi selama dia tidak ditemukan kesalahannya atau dia tidak ditemukan eh, selain dari yang kita keluarkan, pendapat yang selain kita keluarkan, kayak misalnya nih ya Rasulullah itu dibuktikan kebenarannya atau difalsifikasi atau diverifikasi. Ya, tentunya beliau difalsifikasi karena beliau itu tidak pernah melakukan kesalahan. Seperti itu ya. Maksudnya kesalahan berbuat dosa besar kayak gitu enggak. Nah, maka beliau dapat dibuktikan bahwa beliau itu adalah nabi. Nah, gitu. Oke, nomor 2 adalah yang dimaksud dengan paradigma. Paradigma itu yang dimaksud dengan Thomas Kuhn itu adalah cara berpikir atau cara pandang para ilmuwan untuk memecahkan suatu masalah di seluruh dunia gitu kan ya. Nah, jadi ketika paradigma sebuah masyarakat itu berubah, maka berubahlah semuanya. Kayak misalkan dulu itu menganggap bahwa bumi itu contohnya ya, bumi itu yang mengelilingi matahari. Salah, dulu itu kebaliknya. Matahari itu yang mengelilingi bumi. Nah, ketika para ilmuwan dan orang-orang besar itu mengubah paradigmanya, maka orang-orang sekarang berpikirannya juga berubah menjadi bumi itu yang mengelilingi matahari, bukan matahari yang mengelilingi bumi. Contoh lain yang relate sekarang juga adalah kita dulu berpikir bahwa guru guru itu adalah sumbernya ilmu, tapi sekarang tidak. Bukan kita mendapatkan ilmu bukan hanya dari guru saja, tapi karena teknologi sudah berkembang dengan pesat, kita bisa mendapatkan ilmu itu dari AI, misalnya dari YouTube dan lain-lain gitu ya. Oke, nomor 3 pertanyaannya, jelaskan pengaruh epistemologi positivisme terhadap cara hidup manusia di era modern. Nah, jadi nomor 3 ini pengaruhnya sangat banyak sekali ya. Jadi banyak orang yang tidak percaya selain kepada data-data yang jelas dan data-data yang konkret. Kemudian menjadikan sains ini berkembang lebih pesat, teknologi ini lebih maju. Kemudian jarang orang-orang yang percaya dengan hal-hal non ilmiah ya. Jadi mereka itu tidak percaya kebanyakan itu ya dengan hal-hal yang di luar panca indera mereka gitu. Lebih fokus kepada hal-hal yang ilmiah dan terdata gitu. Nomor 4, jelaskan pengaruh epistemologi pospositivisme terhadap cara hidup manusia di era postmodern. Jadi pengaruh pospositivisme terhadap cara hidup manusia di era postmodern itu yang pertama lebih fleksibel dalam berpikir, lebih terbuka dengan informasi-informasi dan mengakui tentang keterbatasan sains, terus lebih menghargai sosial dan budaya gitu kalau yang postmodern. Pertanyaan nomor terakhir, nomor 5. Bagaimana perbedaan perspektif manusia modern dan postmodern dalam memandang pengetahuan? Yang pertama, manusia modern dan postmodern ya bedanya. Kalau orang modern itu jadi dia lebih dipengaruhi dengan pemikiran positivisme, terus lebih mendahulukan
data-data ilmiah seperti itu ya. Terus, eee, apa namanya, menganggap bahwa kebenaran itu universal atau satu gitu kan, dan tidak, apa ya, tidak menghargai perbedaan-perbedaan pendapat kayak gitu. Nah, kalau orang yang postmodern itu lebih condong ke, menghargai perbedaan pendapat dan menganggap bahwa, panca indera atau data-data ilmiah itu terbatas gitu ilmunya. Kemudian menghargai perbedaan sosial dan budaya, eee, ia lebih menghargai perbedaan sosial dan budaya, seperti itu. Dan juga menghargai, cara pandang orang-orang yang berbeda-beda, lebih menghargai sudut pandang orang yang berbeda-beda gitu, guys. Jadi tidak terpaku dengan data-data yang ada.